Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Naila Diandra Dan saya Gay Damar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam iNews Flash in the Morning. Pemirsa, saat ini pemuda merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Indonesia pun tak luput dari pernyataan tersebut. Bahkan dapat dilihat dari banyaknya sejarah yang telah diukir oleh para pemuda selama ini. Peran pemuda sangatlah krusial dalam mewujudkan kemajuan bangsa, tak terkecuali dalam konteks pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun ini. Pemilihan umum yang kerap digelar tiap 5 tahun sekali ini akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berdasarkan data daftar pemilih tetap atau DPT yang bersumber dari KPU RI, tercatat angka pemilih untuk pemilu 2024 mencapai 204.807.222 pemilih. Sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih pemilu 2024 didominasi oleh pemuda. Data dari lembaga survei yakni Center for Strategic and International Studies atau CSIS juga menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan partisipasi pemilih muda di Indonesia yakni 85,9% pada tahun 2014 meningkat menjadi 91,3% pada tahun 2019. Keterlibatan generasi muda memiliki posisi yang signifikan pada pemilu tahun ini. Namun, hal tersebut seakan bertolak belakang dengan yang terjadi di lapangan. Berikut liputan wawancara dengan narasumber selaku Ketua Komunitas Pemuda Indonesia. Kepada reporter dipersilahkan. Terima kasih pembawa berita, saya Hayu Kanis. Saya sekarang sedang bersama Kak Nabila selaku Ketua dari Komunitas Pemuda Indonesia. Nah, Kak Nabila, dengan mengetahui pentingnya peran pemuda dalam pemilu, mengapa posisi pemuda yang seharusnya penting seakan-akan bertolak belakang dengan kenyataannya? Iya, generasi dulu masih beranggapan pemuda belum punya banyak pengalaman buat menentukan pilihan. Tapi partai politik menganggap syarat pemuda itu penting karena pemilu didominasi oleh pemuda. Oh baik, seperti itu. Apakah ada keterkaitan antara pandangan rendah tersebut dengan pemilu yang akan diselenggarakan tahun ini? Tentu saja berkaitan. Pandangan rendah itu menyebabkan sikap apatis dan pasif ke aktivitas politik. Jadi para pemuda lebih memilih untuk tidak mencoblos. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat yang golput pada tahun 2019 ada sekitar 18% dari total pemilih. Hal ini berdampak pada legitimasi politik calon terpilih dan peluang penyalahgunaan suara warga secara ilegal oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Saya menyayangkan kondisi ini karena kurangnya peran pemuda, padahal merekalah yang paling merasakan efek dari perubahan program kerja pemimpin negara yang baru. Terima kasih atas pandangannya. Saya akan kembalikan ke studio. Berbicara mengenai peran pemuda, puluhan anak-anak dan remaja melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina di Bundaran Simpang 5, Banda Aceh pada Kamis 2 November 2023 silam. Seluruh dunia kerap ramai dengan seruan pemboikotan merek-merek yang dianggap pro-Israel dikarenakan oleh konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung sampai saat ini. Secara global, aksi boikot ini sudah ada sejak Juli 2005 yang dikenal juga sebagai The Boycott, Divestment, Sanction atau BDS Movement. BDS bertujuan untuk mengefektifkan boikot dengan berfokus pada perusahaan dan produk terpilih yang memiliki peran langsung dalam kebijakan Israel terhadap warga Palestina. Beberapa merek terkenal seperti Puma, Hyundai, McDonald's, hingga Google dan Disney yang terbukti memiliki hubungan dengan Israel menjadi target boikot BDS. Berdasarkan grafik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Oktober 2023 atau pada awal mulai pemboikotan massal ini dilakukan, harga saham McDonald's mengalami penurunan. Namun pada bulan-bulan berikutnya, harga saham kembali naik. Hal ini disebabkan gerakan yang berjangka pendek atau hanya sebentar. Dalam beberapa waktu, masyarakat akan kembali lupa dengan konflik Palestina-Israel dan akan kembali menggunakan produk-produk yang memiliki hubungan dengan Israel. Ini merupakan masalah yang cukup serius. Pasalnya, aksi yang hanya dilakukan sebentar ini tidak akan berdampak terlalu besar pada perekonomian Israel. Dilansir dari Al Jazeera, walaupun secara matematis gerakan ini mampu merugikan Israel hingga 11,5 miliar dolar,
hal ini dirasa tidak memungkinkan. Demikian berita hari ini, saya Gaida Amar. Dan saya Naila Diandra. Mohon undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat beraktivitas.